Saudara, selamat hari Minggu. Selamat Paskah juga untuk kalian semua, anak-anak remaja. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya tetap sehat ya. Dan jangan lupa, karena kalian itu perkasa, kuat, sehat, kalau kena virus kemungkinan besar OTG. Tapi hati-hati, kalau kalian tertular membahayakan orang-orang tua yang ada di rumah. Apalagi kalau ada orang tua kalian yang komorbid, punya sakit bawaan, hati-hati. Jangan sampai kalian tertular dan bawa COVID ke rumah. Atau ada oma, ada opa, ada opung, hati-hati. Nah, maka masker tetap harus dipakai serapat mungkin. Agar kalian tidak menulari, tertular dan kemudian menulari siapapun keluarga di rumah. Ya, hari ini kita melanjutkan ibadah remaja dan kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih anak-anakmu diberi kesempatan mendengar firman-Mu dan diberkati oleh firman-Mu. Kiranya tidak sia-sia apa yang mereka dengar, yang kami dengar, tapi kami diberkati olehnya. Kami renungkan, kami pelihara dalam hati, dan yang terlebih penting kami mampu melakukannya, mewujudkannya dalam hidup kami setiap hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tema yang diberikan kepada saya seperti yang ada dalam buku Derap Remaja, sebuah tema yang indah sekali, bagus sekali. Komunitas yang berbagi, kelompok yang berbagi, kumpulan yang berbagi, umat yang berbagi. Ya, komunitas yang mau berbagi. Nah, sumber bacaannya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Betul-betul disimak. Betul-betul kalian ikut membaca, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Kita yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita setiap hari. Ya, tema kita hari ini adalah komunitas yang berbagi. Ya, ada sebuah cerita. Suatu ketika dua keledai diikat. Nah, karena waktunya makan, sang pemilik keledai pun memberi makan keledai ini. Tapi ya karena nggak dipikirkan di pertimbangan masak-masak, ya si pemilik keledai ini karena ada dua, ya dia bagi makanan ini menjadi dua. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ya, karena agar masing-masing mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Tapi rupanya si pemilik keledai ini salah meletakkan tempat makanannya. Jadi, tali yang mengikat itu, kalau satu keledai ke kiri, satu keledai ke kanan, itu nggak nyampe. Jadi kalau sama-sama kuat, ya, masing-masing keledai ingin ke tempat makanannya sendiri-sendiri, nggak nyampe. Talinya jadi kenceng sehingga keledai yang di kiri nggak nyampe tempat makannya, keledai yang di kanan juga nggak nyampe ke tempat makannya. Nah,
Solusinya apa nih? Mereka nggak akan bisa makan kalau dua-duanya saling bersikeras. Aku dulu yang harus makan. Atau aku dulu yang harus makan. Kalau sama-sama kenceng, sama-sama keras, nggak bakal bisa. Karena talinya terbatas. Mereka nggak bisa sampai di kanan dan kiri. Nah, kesalahan yang ngasih makan tadi harusnya lebih dekat gitu ya. Jadi masing-masing bisa makan. Tapi ternyata ya nggak diperkirakan seperti itu. Tapi akhirnya keledai ini berpikir gitu, kalau sama-sama kenceng, sama-sama satu ingin ke kanan, satu ingin ke kiri, nggak bisa. Maka mereka harus berbagi, mereka harus mau mengalah untuk bisa dapat makan. Dan apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka dua-dua menuju ke kiri dulu. Sampai jatah yang sebelah kiri habis. Lalu mereka berdua ke kanan. Jatah yang sisi kanan habis. Dua-duanya sama-sama kenyang, masalah selesai. Persoalannya apa? Mereka mau mengalah, mereka mau berbagi waktu untuk makan dulu di sebelah kiri, ya. Satu bagian dimakan berdua, kan dapat setengah-setengah nih. Belum kenyang, iya. Lalu ke bagian kanan, setengah-setengah sama. Akhirnya jatahnya satu porsi dan satu porsi. Maka mereka jadi kenyang. Kuncinya mau berbagi, ya, mau mengalah. Nah, sehingga semuanya jadi kenyang. Nah, anak-anak dan saudara, itulah pentingnya berbagi. Kalau kita hidup lebih dari satu orang, hidup dengan orang lain, dalam satu keluarga, dalam satu kelas, dalam satu kelompok, dalam satu lingkungan, kalau yang namanya udah ketemu orang lain, yang namanya lebih dari satu, maka prinsip berbagi itu nggak bisa enggak. Berbagi tempat tidur, ini kan dengan keluarga. Kalau keluargamu belum kaya raya, satu kamar bisa untuk berdua, kakak sama adik. Ya kan? Bahkan kadang-kadang kamarnya cuma dua. Papa, mama, sama adik, kamu di kamar sendiri. Nanti suatu ketika adik lebih gede, ya kamu berbagi dengan adik. Sampai satu saat, papa mamamu bisa sediain kamar, ya oke, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ya udah. Sampai kalian dua-duanya dewasa pun berbagi kamar. Mau nggak mau harus berbagi. Itu kalau kamarnya ada dua. Atau itu kalau satu kamar anaknya dua. Lah kalau satu kamar anaknya 3 atau 4 lebih seru lagi. Intinya poin yang saya mau sampaikan adalah kalau kita udah hidup dengan yang namanya orang lain, ada orang lain dalam hidup kita, mau tidak mau kita harus berbagi. Tapi untuk berbagi ini kan nggak mudah. Namanya aja berbagi. 1, kalau ada 2 berarti bagi 2. Kalau ada 3 berarti bagi 3. Kalau 4 berarti bagi 4 dan seterusnya. Namanya saja berbagi. Berarti kita nggak pernah bisa dapat yang utuh. Nggak bisa. Nah, disitulah orang kadang kemudian berpikir bahwa kalau aku berbagi berarti aku rugi. Kalau aku nggak berbagi aku untung. Aku dapat keuntungan sendiri, aku bisa menikmatinya sendiri. Benar nggak berpikirnya begitu? Benar di satu sisi, tapi ketika kita nggak mau berbagi, berarti kita jangan berharap hidup dengan orang lain. Karena orang lain yang nggak pernah dapat bagian dari kita, kan juga nggak mau hidup dengan kita. Ya udah, kamu nggak mau berbagi, ya aku pergi aja. Aku cari bagian sendiri, atau aku cari orang yang mau berbagi. Emang enak kita hidup kita hidup sendirian. Maaf. Mama jemput pukul. Memang enak hidup sendirian? Kan nggak enak dong gitu ya. Kita pasti butuh orang lain. Tapi ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Mau berbagi. Nah, firman Tuhan, Alkitab, sangat banyak memuat nasihat-nasihat tentang berbagi ini. Salah satunya adalah bacaan kita ini tentang kehidupan umat mula-mula. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini luar biasa. Mereka mengalami sebuah perubahan hidup yang sangat mendasar. Sangat mendasar. Mereka dengan menerima Tuhan Yesus, maka mereka tumbuh rasa untuk bersedia mau berbagi. Jadi mereka berbagi itu bukan untuk
tapi berbagi karena. Ini indah sekali kan kata-kata itu ya. Dalam buku Derap Remaja dijelaskan itu. Setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka itu berbagi karena, bukan berbagi untuk. Mereka mau bermurah hati bukan untuk dapat apa-apa lagi, enggak. Tapi karena mereka udah dapat banyak dari Kristus. Mereka sudah dapat sukacita dari Kristus. Mereka sudah dapat pengampunan dari Kristus. Mereka sudah dapat sesuatu yang besar dari Kristus, maka mereka mau berbagi. Nah, sehingga di dalam ayat 32 itu dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, perhatikan kata yang telah percaya itu, orang ngumpul yang telah percaya itu. Jadi mereka karena percaya sesuatu membuat hidupnya berubah. Mereka percaya pada Kristus membuat hidupnya berubah. Nah kan seperti ya kehidupan kita sehari-hari kan. Kalian satu ketika akan menjadi mahasiswa. Setelah jadi mahasiswa maka harusnya kalian hidupnya berubah. Pola pikirnya berubah. Cara belajarnya berubah. Cara mengambil keputusan berubah. Nah jadi setelah menjadi maka berdampak. Nah sama. Setelah menjadi Kristen, setelah menerima Kristus, maka hidupnya berubah. Maka hidupnya berbeda dengan yang sebelumnya. Sama. Setelah mereka percaya Kristus, maka mereka mengalami hidup yang berbeda. Salah satu yang kemudian tumbuh dalam hidup mereka, muncul dalam hidup mereka adalah sehati, sejiwa. Dikatakan di sana, sehati, sejiwa. Jadi mereka kemudian merasa menjadi satu hati, satu jiwa, satu tujuan, senasib, sepenanggungan. Kan istilahnya begitu ya. Senasib, sepenanggungan. Nah sehingga rasa itu mendorong mereka untuk menjadi keluarga. Selain menjadi keluarga dalam arti kata hidupmu, itu menjadi bagian dalam hidupku. Mereka kemudian dengan mudah berpikir bahwa tangismu adalah tangisku. Penderitaanmu adalah penderitaanku. Susahmu adalah susahku. Sedihmu adalah sedihku juga. Nah sehingga mereka tidak segan-segan kemudian untuk saling tolong, saling bantu, saling topang. Dan yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang luar biasa. Disebutkan di dalam ayat 34 yang kaya, maka digambarkan dengan mempunyai tanah, mempunyai rumah gitu ya. Itu tandanya karena mereka punya kekayaan, mereka nggak segan-segan jual itu. Dan hasil penjualannya kemudian dikatakan di sana diletakkan di depan kaki rasul, maksudnya dipersembahkan kepada Tuhan. Karena rasul-rasul ini adalah hamba-hamba Tuhan. Gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan hamba-hamba Tuhan ini. Selain itu apa? Kemudian dikatakan di dalam bacaan kita ini, dalam ayat 35, diletakkan di kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan. Ya. Setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, jadi yang memberi dan yang menerima itu sama-sama luar biasa. Sama-sama luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Yang memberi jelas dia udah luar biasa. Sangat luar biasa yang memberi. Yang menerima sama nggak maruk. Maka dikatakan di sana dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saya butuh gula 1/4 kilo. Saya hanya ambil 1/4. Saya nggak ambil kemudian 2 kilo. Enggak gitu ya. Saya butuh telur 5. Ya, karena anggota keluargaku 5. Suami istri, anak 3. Udah diambil telur 5. Gitu ya. Dia nggak ngambil telur 20 misalkan seperti itu. Saya butuh baju 3 misalkan gitu. Ya dia ambil baju 3. Saya butuh 10.000, maka dia ambil 10.000. Sekali lagi, yang membagikan luar biasa setelah mengenal Kristus, yang menerima pun tetap menjadi orang yang luar biasa, nggak jadi orang yang maruk atau orang yang aji mumpung. Wah ini mumpung ada yang nyediain telur nih, ayo kita ambil banyak-banyak, biar yang lain udah nggak peduli lah. Kita ambil duluan, kita banyak duluan. Nah, jadi artinya mereka semua mengalami hal yang luar biasa di dalam Kristus ya.
Kristus membuat kehidupan mereka ini menjadi sangat indah ya. Bayangkan kehidupan mereka menjadi sangat indah karena mereka mau berbagi sedemikian rupa. Nah, selain itu karena kehidupan mereka yang luar biasa ini mau berbagi, mau menjadi berkat satu dengan yang lainnya, rupanya mendorong orang lain, bahkan yang sebelumnya membenci Tuhan Yesus, melihat perubahan hidup mereka, mereka pun jadi tertarik. Maka di dalam ayat 36 ini ditekankan, dicatat seorang yang bernama Yusuf ya, yang disebut Barnabas oleh rasul-rasul gitu. Di sana dicatat siapa orang ini. Dikatakan seorang Lewi dari Siprus. Artinya dia orang Yahudi. Lewi itu adalah satu-satunya suku yang boleh menjadi imam, gitu ya. Nah, jadi mereka adalah keluarga imam. Mereka adalah orang Yahudi, suku Lewi, keluarga imam. Nah, kita tahu bahwa imam-imam ini betul-betul tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tapi kemudian hidup mereka menjadi tertarik oleh murid Tuhan Yesus. Kehidupan mereka tertarik oleh kelompok yang percaya Tuhan Yesus. Yang kemudian Lewi ini, Yusuf yang orang Lewi ini pun ikut bergabung. Bahkan setelah dia bergabung, dia pun juga mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dia menjual ladangnya dan hasilnya dikatakan membawa uangnya itu sama dengan yang lain. Meletakkan di depan kaki Rasul. Jadi hidup Yusuf pun diubahkan. Setelah ia melihat kehidupan orang-orang percaya ini. Jadi kebaikan itu menular gitu. Kebaikan ini mempengaruhi orang lain gitu. Apakah mudah? Ya tentu tidak. Tetapi ketika kita terus konsisten menjadi orang yang baik, berbagi berkat dengan komunitas kita, maka itu akan mempengaruhi orang lain. Seperti harum yang semerbak, maka keharumannya itu akan tercium, akan dirasakan oleh orang lain. Nah, ini kan luar biasa begitu. Nah, ini menjadi sebuah keteladanan yang sangat penting bahwa kehidupan umat Kristen mula-mula itu mencerminkan sebuah kebaikan yang luar biasa. Nah, kita bawa semangat itu dalam kehidupan kita sekarang. Kita lakukan mulai hal-hal yang kecil dari keluarga kita, dari lingkungan terdekat kita, sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena menjadi berkat bagi banyak orang. Kita udah dengar saudara-saudara kita di NTT, di NTB, Flores, Timor, dan sekitarnya sedang mengalami kesusahan. Pertanyaannya, sudah berbagi apa kalian dengan saudara-saudara yang ada di sana? Atau kalian sudah berencana berbagi apa dengan saudara-saudara kita di sana? Mereka kehilangan kehidupan, pekerjaan, rumah, harta benda, hanyut semua. Ya, karena dari gunung ada banjir, lahar dingin yang membawa air begitu rupa, dari laut pasang. Jadi mereka dicegat dari dua arah. Hancurlah kehidupan mereka. Saya mendengar Alkitab mereka juga musnah, gereja mereka rubuh, sekolah mereka rubuh, rumah mereka rubuh. Mereka tinggal di pengungsian. Hidup di pengungsian tuh sangat menderita banget ya. Gini. Kadang-kadang kita bercanda gini, enak kali Pak tinggal di tenda. Ya di tenda kalau 1-2 hari, 3 hari mah enak. Tapi bayangkan kalau kamu seminggu tinggal di tenda, sebulan tinggal di tenda. Sengsara. Iya, panas, dingin, namanya juga tenda dari kain. Bisa robek, bisa rubuh, kena angin hancur, dan lain sebagainya. Mereka sangat butuh bantuan kita. Dan apa yang bisa kita berikan? Ayo, apa yang kamu punya berikan.
tapi cuman dikit, nggak masalah. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Kan sedikit-sedikit dikumpulin, rame-rame, lalu kita bagikan kepada mereka. Ya, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Yang penting bukan jumlahnya kan, tapi kemauan kita untuk memberi. Memang kita bukan seperti Bill Gates ya. Tahukah kalian, Bill Gates itu yang punya Microsoft itu, yang sangat kaya raya itu, dia berderma sangat besar memang. Bahkan sekali dia membagikan hartanya, itu hitungannya ratusan miliar, ya, ratusan miliar. Saya pernah baca artikel dia membuat jamban, tahu jamban kan, WC, ya, karena masih banyak loh saudara-saudara kita yang kalau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu tidak di dalam WC, tidak dalam toilet, tapi di sembarang tempat. Padahal kotoran kita itu, aduh, sangat beracun, ya, sangat berbahaya dan wow, baunya luar biasa. Nah, Bill Gates membangun ribuan toilet jamban yang bersih dan sehat, dan itu menghabiskan biaya sampai ratusan miliar, ya. Sampai ratusan miliar. Nah, itu Bill Gates, oke. Dia punya kemampuan seperti itu dan kita belum sampai di sana. It's oke, nggak apa-apa. Tapi karena kita merasa penuh syukur diberkati oleh Tuhan, maka mari kita berbagi dengan sesama. Ada yang sangat membutuhkan. Hari-hari ini ada yang sangat membutuhkan. Ayo, sisihkan uang jajanmu, sisihkan harta yang kamu punya untuk membantu mereka. Mungkin kalau kalian udah lebih dewasa, ya, kalian bisa tidak membantu harta, tapi memberi diri, misalkan menjadi relawan di sana, buka dapur umum, ikut bedah rumah, membetulkan fasilitas umum, membetulkan jalan, membetulkan got, membetulkan kali dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan, tapi karena kalian masih harus sekolah, masih harus belajar, it's okay. Dan duit yang kamu punya adalah dari papa mama, it's okay. Sekali lagi nggak apa-apa. Tetap bagikan itu pada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Mereka betul-betul kesusahan. Betul-betul kesusahan. Saya tahu karena ada tim GKI, Gerakan Kemanusiaan Indonesia, itu adalah tim relawan dari Gereja Kristen Indonesia, namanya GKI juga, Gerakan Kemanusiaan Indonesia, ada di sana dan secara periodik melaporkan keadaan mereka. Hidup mereka sangat susah dan kita harus bantu mereka. Kenapa? Karena Kristus sudah memberkati hidup kita. Seperti komunitas orang-orang percaya atau jemaat mula-mula ini. Mereka sangat diberkati dan mereka tidak segan-segan menjadi berkat. Mari menjadi komunitas yang mau berbagi. Amin. Kita bersaat hening. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan bangkit berdiri dan sikap sempurna, kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, dengan mengingat pada baptisan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaknya mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kita lanjutkan dengan berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Indah sekali pengalaman kehidupan umat jemaat mula-mula. Mereka berbagi berkat dengan sesamanya secara luar biasa. Dan itulah semangat hidup kami. Ciri kekristenan, identitas kekristenan. Kami ingin berbagi berkat dengan sesama juga Tuhan. Saat ini kami mendengar saudara-saudara kami di NTT, NTB sedang berkesusahan. Kami sangat rindu untuk menjadi berkat bagi mereka. Tuhan, berikan kemurahan hati itu. Berikan kesempatan itu untuk meringankan beban pergumulan mereka. Dan mungkin tidak banyak yang kami bisa berikan, tapi dari yang sedikit ini kami pasti mampu meringankan pergumulan dan beban hidup mereka. Tuhan, berikan pengasihan-Mu pada mereka, sehingga mereka bisa segera melewati masa pergumulan ini. Dan kami, sebagai anak-anak-Mu, bangun terus rasa solidaritas kami, keinginan berbagi kami, murah hati kami, kemauan untuk berbagi dalam hidup kami. Terus jadikan kami anak-anak-Mu yang diberkati untuk berbagi berkat. Kami melakukan ini karena kami terus diberkati. Karena kami terus menerima kasih karunia-Mu. Maka kami berikan itu kepada sesama kami. Inilah doa kami, permohonan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan berkati dan selamat Paskah. Salam untuk keluarga buat Papa Mama. Dan kiranya terus diberkati. Amin.